adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya luar biasa. Ya, dahsyat dan luar biasa. Kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat, baik, dan dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Perdi. Ya, benar tuh. Iya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau menerima potum dan salam. Potum dan salam kita akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Semuanya bangkit berdiri yuk. Adik-adik sekalian, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Adik-adik sekalian, dimohon untuk berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab segala sesuatu hanya bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kita angkat pujian kita hanya bagi Dia. Dalam
mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik punya sahabat nggak? Kak Ferdi punya sahabat nggak? Punya dong, pasti kita semua punya sahabat. Kak Glory juga punya sahabat. Tapi Kak Ferdi tahu nggak? Ada sahabat terbaik kita. Oh ya? Nah, itu siapa adik-adik? Sahabat terbaik kita. Siapa namanya? Terbaik kita Adalah Tuhan Yesus. kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik, kita bersama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dan mengatakan, ada satu sobatku. Dan whose side are you leaning on? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Nah, atapan kita minggu kemarin dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, oke, yuk adik-adik kelas besar, maju. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan orang percaya tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 4 ayat 12. Tadi kita sudah mendengarkan dari adik-adik kita kelas Ya, besar. betul tuh. Sekarang kita mendengarkan dari kelas apa, Kakak Ferdi? Kita mendengarkan adik-adik kelas tengah. Yuk, kelas tengah. Satu Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau
ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kecintaanmu, dalam kesucian. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam tingkah dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Matius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Janganlah pelaka bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, kasihmu, kesucianmu dan dalam kesucianmu. Kelas besar sudah, Kelas tengah sudah. kelas kecil gak mau kalah dong Kak Perdi. Iya, pastinya itu. Yuk, adik-adik kelas kecil. Yang kecil-kecil, mamanya ikut yuk. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau Muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12.
dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius Timotius 4 ayat 12. Jangan Seorang pun menganggap engkau rendah karena kau orang percaya dalam perkataannya Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Dan sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti teman kita Dea Arum akan membawakan kita dalam doa. Dan sekarang kita mau angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, aku tak mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam hatinya. Yesus sayang padaku, aku tak mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam hatinya. Itu firman-Nya di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami mau mengucapkan syukur karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom, bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat dan penuh semangat. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, siapa di sini yang rumahnya dekat dengan gereja? Ayo angkat tangan. Wah, pinter. Yang dekat gereja sudah. Sekarang yang jauh dari gereja, angkat tangan. Siapa? Wah, banyak juga ya. Yang rumahnya dekat gereja, banyak. Yang rumahnya jauh dari gereja juga banyak. Nah,
pernah ada satu orang yang diberikan tempat di salah satu rumah orang yang sangat kaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah tidak melihat burung? Misalnya burung itu dia bisa di dalam sangkar, ya, bisa juga di sangkar. Kemudian dia juga bisa loh membuat rumahnya dari ranting-ranting pohon yang dikumpulkan, ranting-ranting batang kayu yang dikumpulkan, lalu mereka membuat rumahnya entah di atas pohon juga atau di sudut-sudut satu rumah. Nah, kemudian kita manusia bagaimana? Kita juga punya tempat tinggal? Pasti dong, kita punya tempat tinggal yang disebut dengan rumah. Nah, kalau misalnya Tuhan itu memberikan tempat tinggal untuk burung itu tadi ya, ada sarangnya, ada sangkarnya, dan Tuhan memberikan tempat tinggal bagi kita manusia itu adalah rumah. Iya, Tuhan juga memberikan rumah bagi kita manusia sebagai tempat supaya kita apa? Tidak kehujanan, kita tidak kepanasan, kita tidak masuk angin, dan rumah itu akan melindungi kita dari apa yo? Dari bahaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita di dalam Alkitab tentang sebuah rumah di kota Sunem. Nah, di situ tinggallah seorang ibu dan seorang bapak yang sangat kaya. Sewaktu-waktu bapak dan ibu yang kaya raya ini kedatangan tamu istimewa. Wah, siapakah dia? Tamu itu adalah Elisa. Elisa ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Setiap hari ia bekerja untuk melayani Tuhan. Lalu dia bertemu dengan bapak dan ibu yang kaya tadi. Nah, ibu katakan, "Ayo mari masuk, mari masuk." Nah, Nabi Elisa lalu masuk dan duduk. Karena apa? Karena ia rasanya sudah capek, sudah lelah, dan sudah lapar. Nabi Elisa tidak punya rumah di kota Sunem. Lalu kata ibu itu, mari kita masuk dan makanlah bersama dengan kami. Nah, ibu itu kemudian memasak dan menyediakan makanan untuk Elisa. Wah, mereka pun makan bersama dengan lahapnya. Setelah mereka makan bersama dan beristirahat sejenak, Nabi Elisa pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Nah, pada suatu hari si ibu ini berkata kepada bapak, "Bapak, bagaimana ya kalau misalnya Nabi Elisa itu kita suruh tinggal di rumah kita? Kasihan loh Pak, dia itu tidak punya rumah di tempat ini. Bagaimana kalau misalnya kita membangun sebuah kamar untuknya, supaya kalau nanti ia bertamu ke tempat kita, ia bisa beristirahat lebih lama, lalu melanjutkan perjalanannya." Nah, si bapak ini setuju. Betul. Kata Upin Ipin ya. Betul. Kata si ibu, bagaimana kalau kita membuat kamar di atas atap? Wah, baiklah Pak. Nah, lalu mereka ini memanggil tukang bangunan dan mulai membangun sebuah kamar untuk Elisa. Setelah selesai, mereka meletakkan sebuah tempat tidur, sebuah meja dengan lampu di atasnya, serta sebuah kursi. Lalu pada waktu Nabi Elisa itu berkunjung ke Sunem,
bapak dan ibu itu menyambutnya, lalu mengajak Elisa ini untuk naik ke lantai atas untuk melihat kamar yang baru. Nah, ibu dan bapak itu bilang, ini adalah kamar untuk Nabi Elisa. Wah, Nabi Elisa ini senang sekali. Oh, terima kasih, terima kasih. Nah, lihat ya gambarnya, inilah rumahnya. Sekarang Nabi Elisa sudah punya kamar di rumah itu. Jadi setiap kali ia berkunjung atau ia datang ke kota Sunem, ia bisa tinggal di kamar itu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa kira-kira yang dilakukan adik-adik kalau sudah di kamar? Pasti beristirahat, pasti tidur, pasti untuk membaringkan tubuh yang lelah karena aktivitas yang dilakukan sepanjang hari. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Elisa. Elisa ini masuk ke kamar dan kemudian beristirahat, dan tempat itu disediakan oleh bapak dan ibu yang kaya itu untuk Elisa. Nah, Tuhan memberkati bapak dan ibu dari kota Sunem itu sehingga memberi mereka rumah yang besar. Tuhan pun memberkati Nabi Elisa dan memberikan sebuah kamar yang kecil dan nyaman untuk beristirahat. Nah, begitu juga dengan saya dan juga dengan adik-adik di rumah. Tuhan memberkati adik-adik di rumah dengan kehadiran orang tua yang begitu menyayangi, yang begitu memperhatikan adik-adik sekalian. Dan Tuhan pun memberikan berkat kepada adik-adik semua dengan tempat tinggal, ya. Tahu tempat tinggal kita di apa? Rumah. Iya, rumah. Tuhan memberkati adik-adik itu dengan rumah. Tuhan memberkati tempat tinggal adik-adik. Mau dia besar rumahnya atau rumahnya sederhana, semua harus kita syukuri. Dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, kita bersyukur. Karena melewati itu, melewati berkat Tuhan berupa rumah yang kita tinggali, kita bisa beristirahat. Kita bisa apa? Kalau kita tinggal di rumah, kalau misalnya kehujanan, kita bisa berteduh. Kalau misalnya kepanasan, kita berteduh. Nah, kalau malam hari, kita beristirahat. Dan juga di dalam rumah, kita bisa memperoleh kenyamanan dan ketenteraman. Nah, melewati itu kita diberkati, merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari cerita yang sudah Ibu bagikan tadi kepada adik-adik semua. Mari kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 11 dengan perikop perempuan Sunem dan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu
Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Demikian pembacaan Alkitab kita. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anakmu. Kau telah menjaga, memelihara, dan memberkati kami sampai hari ini. Di tengah keluarga, orang tua, anak-anak selalu dijaga dan dipelihara. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi anak-anak sekolah minggu di tempat ini, yang menuntun, menjaga, memelihara mereka hari demi hari. Dan saat ini di pagi hari ini, mereka dapat bersama-sama hadir berkumpul meskipun di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Terima kasih Bapa, karena kasih penyertaan-Mu memampukan anak-anak sekolah minggu di tempat ini mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya iman mereka semakin dikuatkan dan percaya teguh di dalam Tuhan. Melewati persekutuan ini, melewati ibadah ini, bahkan melewati firman Tuhan yang sudah didengarkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini. Anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing, berkumpul bersama di tengah keluarga, orang tua, dan sanak saudara mereka. Berkatilah anak-anak Tuhan yang dalam masa tumbuh kembang saat ini. Berkati pertumbuhan perkembangan yang baik, berkati mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Biarlah kesehatan, kekuatan, kecerdasan, dan kepandaian Tuhan anugerahkan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, yang manis di hadapan Tuhan. Demikian juga mereka menjadi orang yang sukses kelak dan membanggakan keluarga orang tua. Demikian pula Bapa, diberkatilah orang tua mereka masing-masing dengan segala pekerjaan, tanggung jawab mereka, baik di tengah keluarga, menjadi orang tua bagi anak-anak, bahkan juga segala usaha pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah pemeliharaan tangan Tuhan memberkati orang tua mereka, agar terus dimampukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menjaga, merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak dalam cinta kasih Tuhan. Demikian Bapa, jikalau anak-anak harus mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing dengan segala macam cara, Tuhan juga terus membimbing, tetap memberikan kesehatan, kepandaian, dan hikmat dalam belajar, sehingga mereka menjadi pribadi yang tekun belajar, tekun berdoa, dan menjadi anak yang berhasil. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu dengan segala macam talenta, karunia, dan pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan karuniakan kesehatan pula, kekuatan, dan hikmat, agar mereka dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk melayani anak-anak Tuhan di tempat ini di dalam ketulusan dan kerendahan hati mereka. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syafaat kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang yang memelihara kamu. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Selamat menghafal. Saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita angkat persembahannya di tangan sebelah kanan. Dan kita mengatakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Teman kita Manuel akan bawakan kita dalam doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik kita Manuel. Dan sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita. Selagi persembahan kita dikumpulkan, kita mau angkat pujian kita. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, terima kasih ya adik-adik, mama, papa, dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ini. Dan sebelum kita menerima pengutusan dan doa berkat dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi, kita mau angkat pujian kita, Be Strong, bersama Tuhan, aku kuat. Yesus Kristus telah menang.
ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, dimohon untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada satu sobatku yang setia